Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya dengan Dina Muskita, Ketua Yayasan Tangan Bagi Sesama yang menaungi Sekolah Bisa. Saat ini saya akan berbicara mengenai green curriculum atau kurikulum hijau dari Sekolah Bisa yang kami rancang sesuai dengan latar belakang kami. Sekolah Bisa adalah sekolah gratis yang didirikan tahun 2011 khusus pada saat itu bagi anak-anak para pemulung yang tinggal di pinggiran rel kereta di Kampung Bulakan. Saat itu yang menginisiasi salah satunya Ibu Susi dari The Body Shop Indonesia bersama dengan murid-murid The British School Jakarta dalam salah satu tugas sekolahnya. Jadi, secara bertahap sejak berdirinya tahun 2011, proses belajar mengajar di Sekolah Bisa dilakukan secara holistik yang berkelanjutan. Siswa tidak saja diajarkan ilmu pengetahuan untuk memperkaya intelektualitasnya atau akalnya, tetapi yang lebih penting lagi adalah siswa dilatih mengasah dan memperkaya jiwanya dengan terjun langsung mengenal nilai-nilai kehidupan manusia dengan alam semestanya. Ini yang kami rancang dalam kurikulum hijau Sekolah Bisa. Jadi, setiap tindakan dan perilaku mempertimbangkan dampaknya terhadap manusia, lingkungannya, dan alam semesta, serta dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Kurikulum Sekolah Hijau merupakan gabungan keterampilan akademik, disiplin, dan nilai-nilai sikap hijau yang tidak dapat dipisahkan. Kurikulum Sekolah Bisa ini diarahkan ke dalam 4 dimensi. 1. Dimensi sikap hijau. 2. Pengetahuan hijau. 3. Keterampilan hijau. Yang keempat, lingkungan hijau. Jadi green curriculum atau kurikulum hijau ini tidak hanya melulu mengenai menanam pohon atau halaman sekolah yang penuh dengan pohon-pohon yang hijau atau sekolah yang ada di tengah-tengah hutan seperti sekolah alam. Itu hanya salah satu dari dimensi, yaitu dimensi tentang lingkungan hijau. Bagi Sekolah Bisa yang kebetulan berada lokasinya di tengah-tengah real estate, di tengah-tengah perumahan dan gedung-gedung perkantoran, sejak awal didirikannya tetap mempertimbangkan untuk lingkungan hijau ini. Seperti contohnya ketika pertama 2011 dibangun, barangkali yang lain masih ingat, shelter ini dibangun dari bambu dengan lokasi yang sama, dengan tanpa dinding sehingga angin dan udara bisa langsung masuk, lalu dikelilingi dengan pepohonan. Ketika kita pindah ke fasilitas yang baru di lokasi yang sama, kami berada di lantai
atas lantai atap dari gedung kantor pusat The Body Shop Indonesia. Nah, dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi, tetapi tetap mempertimbangkan lingkungan hidup, yaitu ruang-ruang kelas dibangun dengan sirkulasi udara yang baik, seluruh jendelanya besar-besar, dibangun dengan kaca sehingga pencahayaan matahari juga jarang menggunakan lampu. Tentunya karena sirkulasi udara yang baik, sekolah kami tidak menggunakan AC, artinya itu penghematan energi. Karena kami ada di lantai atap, di rooftop, memang cukup panas, tetapi tidak terasa panas karena plafon kami itu dipakai bambu sehingga dapat menyerap panas dengan baik. Tentunya di sekolah, di kelas, di halaman ditanami dengan pepohonan sehingga dipelihara bersama siswa-siswa agar siswa pun terjun langsung bagaimana menerapkan atau memelihara tanaman dengan baik sehingga memberikan manfaat kepada kita sehari-hari, dan baik siswa dan pendidik merasakan jauh lebih sejuk lagi. Jadi seterusnya kami akan tentunya dimensi lingkungan hidup ini akan kami kembangkan. Seperti barangkali nanti kemudian kita akan inginkan pemakaian listrik yang hanya sedikit ini, bagaimana kita dapat menggantikannya dengan energi yang terbarukan. Itu mengenai lingkungan hijau. Lalu dimensi yang lainnya, dimensi pengetahuan hijau dan dimensi keterampilan hijau, tentunya itu adalah kurikulum di mana siswa dan pendidik, termasuk juga warga sekolah lain seperti donatur, termasuk relawan, itu semua memiliki pengetahuan hijau ini. Juga alam semesta ini, bumi, air tentunya. Jadi semua pengetahuan-pengetahuan itu diberikan melalui pelajaran-pelajaran seperti sains, pramuka, olahraga, budi pekerti, pelajaran art dan seni dan kebudayaan, dalam olahraga juga tentunya, termasuk keterampilan-keterampilan di mana siswa juga selalu diajarkan hal-hal yang selalu berhubungan dengan lingkungan hidup. Salah satu contoh misalnya pelajaran-pelajaran seni, art, keterampilan upcycling, menggunakan barang-barang bekas, bagaimana bisa dapat terguna kembali. Siswa juga tentunya belajar tentang bagaimana memilah sampah, lalu mengurangi sampah agar dampak terhadap lingkungannya dapat diperkecil. Tentunya kita tidak mendukung pemakaian plastik sekali pakai dan lain sebagainya. Jadi pengetahuan dan hijau dan keterampilan hijau tentunya tidak dapat dipisahkan. Siswa juga untuk keterampilan hijau ini terjun langsung, artinya memelihara tanaman misalnya, tidak hanya melihat atau menyuruh orang lain, tetapi siswa juga bergiliran menyiram dan memupuk. Kami juga berkolaborasi dengan misalnya Bintaro Jaya Estate Management, bagaimana mereka memelihara keseluruhan lingkungan dari real estate ini
dan mereka bisa mandiri, sehingga anak-anak bisa juga turut belajar di luar kelas bersama ahli-ahlinya, misalnya membuat kompos dari daun-daunan kering, lalu dari pupuk kandang, dan juga memeliharanya di fasilitas nursery mereka, sehingga anak-anak pun juga turut mengetahui, melihat hasilnya, dampaknya tinggal di lingkungan ini bisa baik. Lalu misalnya memperbanyak tanaman diperbanyak dengan berbagai media. Anak-anak juga belajar tentunya bagaimana menanam dengan hidroponik atau aquaponik, termasuk memelihara binatang, memelihara ikan misalnya di kelas, bagaimana harus diberikan makan dan agar hidup dengan baik, diberikan nutrisi-nutrisi. Jadi keempat dimensi tersebut, yang terakhir, yang terpenting, dan yang kami selalu lakukan untuk mengisi di luar intelektualnya adalah sikap hijau. Dimensi ini mencakup 5 hal, yaitu 1, tentang kehidupan, 2, mencintai sesama makhluk hidup, 3, bertanggung jawab, 4, alam semesta, yang 5, berkelanjutan atau sustainable. Sehingga setiap warga sekolah bisa menjunjung nilai-nilai kehidupan dan mencintai seluruh makhluk hidup di muka bumi beserta alam semestanya, dan memiliki tanggung jawab untuk membuatnya berkelanjutan. Kurikulum hijau ini diarahkan agar setiap insan warga sekolah, seperti yang tadi setelah dikatakan sebelumnya, pendidik, tidak hanya siswa, karyawan, relawan, donatur, seluruhnya diharapkan berperilaku hijau dan berkesinambungan, sehingga setiap tindakan dan perilaku selalu mempertimbangkan dampak terhadap manusia, lingkungannya, dan alam semesta, serta dilakukannya secara konsisten dan berkesinambungan. Mencintai termasuk di dalamnya, yaitu seluruh warga sekolah bisa tidak membedakan latar belakang setiap manusia, suku, agama, etnis, serta saling menghargai perbedaan dan menjunjung nilai-nilai perdamaian. Sikap hijau ini juga melatih siswa tentang mindfulness atau kesadaran. Dengan sadar dan konsisten, hal-hal positif ini dilakukan secara otomatis agar menjadi habit atau kebiasaan. Anak-anak juga tidak hanya belajar di dalam kelas tentunya, anak-anak siswa juga bisa belajar di taman safari misalnya, atau pergi ke museum misalnya. Salah satunya misalnya siswa pernah pergi study tour dengan menggunakan MRT. Siswa juga belajar mengantri. Nah, mengantri ini adalah sikap hijau, sehingga apabila tidak dilatih langsung, kelas kami itu bukan kelas seperti hanya di dalam kelas, tetapi juga belajar di luar kelas, belajar di komunitas secara sosial, sehingga jiwa dari siswanya menjadi lebih kaya. Kami mempersiapkan siswa
untuk menyongsong masa depan perjalanan kehidupannya, menjadi pembelajar yang memiliki sikap antusias, memiliki empati, dan menjadi sahabat bagi bumi beserta seluruh isinya. Kemungkinan kendala yang dihadapi dari penerapan ini adalah setiap warga harus memastikan seluruh proses belajar mengajar ini dilakukan oleh seluruh warga sekolah, school community-nya secara konsisten dan berkesinambungan. Untuk itu, cara mengatasinya ya satu-satunya dengan terus-menerus secara aktif mempraktekkan sikap hijau bersama-sama agar menjadi satu habit atau kebiasaan. Impact yang diharapkan adalah tentunya para siswa dapat menjadi agen perubahan pada orang-orang terdekatnya dan menjadikan siswa tersebut seorang green leader dalam komunitasnya. Sekolah bisa didirikan tidak hanya bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan komunitas global yang menyadari akan pentingnya hidup berdampingan dengan seluruh makhluk di muka bumi, serta menyadari pentingnya melestarikan dan menyayangi bumi beserta isinya yang dapat memberikan manfaat kepada setiap generasi.